Selamat bertemu kembali siswa-siswi Ibu kelas 7. Kali ini kita bertemu di matematika bab yang ketiga, yaitu bentuk aljabar bahagian yang keempat. Kita masuk kepada FPB dan KPK bentuk aljabar. Pada dasarnya FPB dan KPK bentuk aljabar itu cara penyelesaiannya sama dengan FPB dan KPK bilangan bulat biasa, nak ya. Materi ini selain sudah kita pelajari di materi sebelumnya, juga sudah kamu pelajari di tingkat SD. Cara menentukan FPB dan KPK-nya juga sudah kita pelajari di materi sebelumnya dan juga sudah dipelajari di tingkat SD. Sekedar mengingatkan, kalau kamu menemukan bilangan yang berpangkat, Ibu misalkan dengan variabel A pangkat B, A-nya itu kita sebut sebagai bilangan pokok dan B-nya sebagai pangkat ya nak ya. Kita masuk kepada contoh yang pertama. Tentukan FPB dan KPK bentuk aljabar berikut ini. 45 X pangkat 5 Y pangkat 2 dan 50 X pangkat 4 Y pangkat 3. Masing-masing bentuk aljabarnya kita faktorisasikan prima dulu. Kita perhatikan 45. Jadi di sini yang difaktorisasikan prima itu hanya bilangan bulatnya saja. Kalau bentuk aljabarnya dia sudah otomatis berbentuk pangkat, nak. Jadi bisa dikatakan sebenarnya lebih simple, lebih gampang ya, nak ya. 45 kalau kita faktorisasikan prima menjadi 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Di sini operasi hitung perkalian Ibu gunakan tanda titik. Di materi sebelumnya sudah pernah Ibu ingatkan sama kamu, operasi hitung perkalian bisa pakai tanda kali, bisa juga pakai tanda titik seperti di sini, bisa juga menggunakan tanda kurung biasa, sepasang kurung biasa. Tetapi karena di sini dia memakai variabel huruf, agak riskan, nah, agak berbahaya kalau kita menggunakan operasi hitung perkaliannya pakai tanda kali. Jadi di sini untuk kedepannya Ibu menggunakan tanda titik sebagai operasi hitung perkaliannya. Oke, 45 sudah dijabarkan faktorisasi primanya menjadi 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. 50-nya difaktorisasikan prima menjadi 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 2. Maka FPB-nya kita perhatikan di sini. Perhatikan FPB dia meminta yang bilangan pokoknya sama. Di antara yang ini 45 dan 50 bilangan pokoknya yang sama ada, yaitu 5 pangkat 1, 5 pangkat 2. Kalau FPB kamu ambil dia pangkat yang terkecil, berarti yang diambil adalah 5 pangkat 1. Kemudian yang pakai variabel ya nak ya, di sini ada X pangkat 5, X pangkat 4. Kamu ambillah bilangan pokoknya sama-sama X ya. Tetapi pangkatnya kamu ambillah pangkat yang lebih kecil, berarti X pangkat 4. Y pangkat 2 dengan Y pangkat 3 berarti yang diambil adalah Y pangkat 2. Oke, 5 pangkat 1 itu 5, maka FPB-nya adalah 5 X pangkat 4 Y pangkat 2. Bagaimana dengan KPK-nya? KPK-nya kita perhatikan dengan bilangan pokok yang sama dulu ya nak ya. 5 pangkat 1, 5 pangkat 2. Ambil dia bilangan pokoknya yang sama, pangkatnya yang paling besar, berarti yang Ibu ambil adalah 5 pangkat 2. Kemudian diambil juga yang bilangan pokoknya berbeda. Ini tingkat pangkat 2 pun bilangan pokoknya berbeda, ambil. 2 pangkat 1 bilangan pokoknya berbeda, ambil juga. Kemudian kita perhatikan yang variabelnya sama bilangan pokoknya. X pangkat 5, X pangkat 4 kamu ambil yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya paling besar. Berarti X pangkat 5. Y pangkat 2 dengan Y pangkat 3 yang diambil adalah Y pangkat 3. Kalikanlah dia 5 pangkat 2 itu adalah 25 kali 9 kali 2 itu menghasilkan 450. Kalau variabelnya kamu tinggal gabungkan aja, cuma tanda titiknya tidak usah kamu tampilkan lagi di hasil akhir. Contoh yang kedua, tentukan FPB dan KPK bentuk aljabar berikut ini. 10A pangkat 2 B pangkat 3C dan 15B pangkat 2 C pangkat 2D. Di sini 10A pangkat 2 B pangkat 3C, di sini Ibu buat menjadi C pangkat 1 ya. Kalau ada suatu bilangan seperti ini atau bentuk variabel seperti ini, dia tidak ada ditampilkan pangkatnya, otomatis dia itu pangkat 1. Begitu juga dengan 15B pangkat 2, C pangkat 2D menjadi D pangkat 1. 10 difaktorisasi primakan menjadi 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. 15 difaktorisasi primakan menjadi 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. FPB-nya kamu sudah perhatikan? 5 pangkat 1, 5 pangkat 1. Nah, kalau seperti ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya juga sama, kamu ambil salah satu nak. Ya. Kemudian tidak ada lagi yang sama konstantanya, kita lihat yang variabelnya.
Kita lihat yang variabelnya. Di sini B pangkat 3, B pangkat 2, yang kamu ambil B pangkat 2. Yang lebih kecil pangkatnya. Ini menentukan FPB ya nak ya. Kemudian yang C pangkat 1, C pangkat 2, kamu ambil yang C pangkat 1 untuk menentukan FPB ya nak ya. Kalau D pangkat 1 tidak diambil karena di sini tidak ada. Itu FPB ya nak. Sehingga 5 pangkat 1 itu kan menghasilkan 5. 5 pangkat 1 itu kan hasilnya 5. Sehingga FPB-nya adalah 5B kuadrat C. Bagaimana dengan KPK-nya? KPK-nya berarti ini yang bilangan pokoknya. 5 pangkat 1, 5 pangkat 1, ambil salah satu nak. Ingat seperti yang tadi sudah Ibu paparkan, ambil juga yang bilangan pokoknya berbeda. Berarti 2 pangkat 1 juga kamu ambil. 3 pangkat 1 juga kamu ambil. Oke, sekarang kita memperhatikan variabel yang bilangan pokoknya sama. Di sini B pangkat 3, B pangkat 2. Kalau untuk menentukan KPK, kamu ambil pangkat yang lebih tinggi, berarti B pangkat 3. Di sini C pangkat 2, C pangkat 1, kamu ambil yang C pangkat 2. Kemudian di sini ada A pangkat 2. Apakah 2? Di sini tidak ada, diambil juga nah, karena dia itu untuk menentukan KPK, ya. D pangkat 1 itu tidak ada di sini nah, tapi di sini ada, diambil juga. Dikalikan semuanya menghasilkan 30 A kuadrat B pangkat 3 C pangkat 2 D. Kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu pembagian bentuk aljabar. Nanti di sini pembagian bentuk aljabar ada terbagi dua, yaitu pembagian bentuk aljabar biasa dan pembagian bentuk aljabar bersusun di slide berikutnya ya nak ya. Adalah pembagian bentuk aljabar adalah operasi hitung pembagian dengan menggunakan bentuk aljabar. Kita langsung ambil contoh, sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut ini. 3AB dibagi 2B. Ibu selesaikan, di sini kan tanda bagi titik 2. Tanda bagi itu nak bisa tandanya itu dengan titik 2, bisa juga dengan per. Jadi untuk penyelesaiannya Ibu buat dengan per supaya lebih enak cara melihatnya nak ya. Selanjutnya kita buat menjadi 3AB per 2B. Ibu pisahkan menjadi 3 kali ya, 3 kali titik di sini ya nak, 3 kali A kali B per 2 kali B. Di sini ada sama-sama variabel B. Di sini B pangkat 1, B pangkat 1 masing-masing di istilahnya dihabiskan ya nak ya, sehingga habis di sini tinggal 1, di sini tinggal 1. Berarti di atas tinggal 3 kali A kali 1. Yang di penyebutnya tinggal 2 kali 1. 3 kali A kali 1 kan 3A. 2 dikali 1 2, sehingga 3AB dibagi 2B menjadi 3A per 2. Contoh yang berikutnya yaitu contoh 2, sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut ini. 6A kuadrat B kuadrat bagi 3A kuadrat B. Ibu buat menjadi 6 kali A kali A kali B kali B. Penyebutnya 3 kali A kali A kali B ya. Konstantanya dulu nak ya, kita sederhanakan ya. Di pembilangnya itu 6, di penyebutnya 3. Jadi masing-masing dibagi 3, tinggal 2. Di sini tinggal 1. Di sini A-nya ada A kuadrat, di sini juga ada A kuadrat, otomatis selesai. Di sini ada B, di sini ada B, selesai. Berarti sisanya tinggal 2 dikali B, 2B. Yang di penyebutnya tidak ada lagi nak, berarti tinggal 1. Sehingga menghasilkan 2B per 1. 2B per 1 sama dengan 2B. Sehingga hasil akhirnya adalah 6A kuadrat B kuadrat dibagi 3A kuadrat B menjadi 2B. Kita perhatikan contoh yang ketiga, sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut. Buka kurung 24P kuadrat Q tambah 18P Q kuadrat tutup kurung dibagi 3PQ. Ibu buat tanda pernya, tanda baginya menjadi per seperti itu. Ini dia. Oke. Kemudian kita perhatikan antara suku yang di kiri dan suku yang di kanan. Suku yang di kiri maksud Ibu 24P kuadrat Q pangkat 1. Suku yang di kanan maksud Ibu 18P pangkat 1 Q pangkat 2. Kita perhatikan satu per satu. Kita perhatikan 24 dengan 18. Kita ambil FPB-nya. 24 dengan 18 FPB-nya yaitu 6. Kemudian kita perhatikan P pangkat 2 dengan P pangkat 1. FPB-nya yaitu P pangkat 1 yaitu P. Kemudian kita ambil Q pangkat 1 dengan Q pangkat 2. FPB-nya yaitu Q pangkat 1. Yang kita dapat FPB-nya ini kita letakkan di luar tanda kurung seperti ini. Gitu nah. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kan kita dapat ini. Kita perhatikan lagi. Coba kita kalikan satu-satu ke dalam. Ini kita sudah masuk materi yang sebelumnya yaitu materi perkalian. Coba kalikan dulu. 6 dikali 4, 24 kan? Ini dia.
P dikali P kuadrat kan ini dia nak. Q dikali P, Q tidak ada dikalikan mana nak ya, tidak ada lagi dia dikalikan ke sini, di sini tidak ada. Sehingga 24, coba lihat nak. 24 P kuadrat Q, itulah ini nak. Jadi sebenarnya pengubahan ini ke sini itu hanya pengubahan penulisan. Ya nak ya. Sudah, oke, kita lanjut yang kanan nak. Coba perhatikan ini nih, 6 kali 3 18. 18 P Q kuadrat. Ini dia kan nak? Ah, itu dia. Setelah ini penulisannya kamu rubah menjadi seperti ini. Kamu sederhanakanlah yang di luar tanda kurung. Yang di luar tanda kurung kan 6PQ. Penyebutnya kan 3PQ. Sesama PQ berarti sudah selesai. Oke. Sekarang di sini konstantanya 6, di sini konstantanya 3. 6 dibagi 3 kan 2 nak. Jadi hasilnya adalah 2 buka kurung 4P tambah 3Q. Jadi penyederhanaan soal ini jawabannya adalah ini. Sebelum kita masuk kepada penyelesaiannya, kita perhatikan dulu ada beberapa bentuk di sini yang memang sudah diajari di sebelumnya, tapi Ibu mengingatkan saja. Kalau kamu bertemu nanti dengan 2x kuadrat dibagi x, itu kan sama dengan 2 dikali x per x. Ini kan selesai kan nak? Berarti hasilnya adalah 2x. Jadi bisa dikatakan penyederhanaannya ini hasilnya adalah ini. Kalau kamu nanti bertemu dengan bentuk seperti ini, berarti di sini dikalikan, disuruh kalikan dulu ini ke sini, 2x kali x menghasilkan 2x kuadrat. 2x di sini positif kan nak? Positif dikali positif positif. 2x ditambah 5, 2x dikali positif 5 menjadi menghasilkan positif 10x. Kalau kamu bertemu dengan seperti ini nanti, positif 7x dikurang positif 10x itu sama dengan positif 7x. Ini ada tanda kurung, berarti ini kurang dikali positif. Tanda negatif dikali positif, itu kan menghasilkan negatif karena tinggal menuliskan 10x. Berapa 7x dikurang 10x? Berarti 7 dikurang 10 nak. 7 dikurang 10 kan negatif 3, variabelnya x. Yang pertama adalah bagikan. Yang pertama adalah konsentrasi kepada suku awal ya nak ya. Suku awal di dalamnya ini, yang di dalam tanda ini, tanda bagi ini, 2x kuadrat dibagi x ya. 2x kuadrat dibagi x seperti yang tadi sudah Ibu paparkan sebelumnya, berarti kan menghasilkan 2x. Nah, menghasilkan 2x, hasilnya itu kamu tuliskan di atasnya ini. Oke nak ya. Hasilnya itu kamu tuliskan di atasnya ini. Oke. Jadi intinya adalah kalau dari sini ke sini itu dibagi ya. Nanti hasilnya kamu tuliskan di atas. Selanjutnya dari sini nanti ke sini dikali. Kita lihat selanjutnya. Sudah tuliskan hasilnya 2x. Selanjutnya dikalikan dia nak ya. Oke. Setelah dapat hasilnya. Oke, sudah dapat hasil pembagian tadi. Dari sini ke sini dikalikan. Oke, Ibu ulang ya nak. Kalau tadi pembagian hanya konsentrasi kepada suku awal, hanya konsentrasi kepada suku awal yang di sini, suku awal yang di sini, hasilnya kan kamu tuliskan di sini. Tetapi kalau perkalian, hasilnya ini, kamu wajib mengalihkan ke x-nya, ke positif 5-nya nak, sehingga menghasilkan 2x kuadrat, 2x kali x kan 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali positif 5 itu positif 10x, kemudian dikurangkan. Oke, setelah dikurangkan, ini otomatis habis. Ini otomatis habis. Ini ada yang silap tadi nak ya. Ini nggak usah dilihat dulu nak. Terus ini pun nggak usah dilihat dulu ya. Nanti contoh yang kedua lebih bagus lagi kamu lihat. Kemudian dikurangkan. Berarti kalau dikurangkan positif 7x dikurang buka kurung positif 10x. Ini buramnya sudah ada kita paparkan tadi sebelumnya. Sehingga menghasilkan seperti ini. 7x dikurang positif 10x menghasilkan negatif 3x. Kemudian negatif 15-nya tidak ada diapa-apai, tinggal turun saja. Setelah seperti itu, diulang lagi. Dari sini dibagi ke sini. Ingat ya nak ya, kalau dari sini itu wajib dibagi ke sini, tetapi hanya konsentrasi ke suku pertama.
berarti hanya konsentrasi kepada negatif 3x. Berarti hanya konsentrasi kepada x, berarti negatif 3x dibagi x. Kan negatif 3 hasilnya kan, Nak? Udah dapat hasilnya negatif 3. Dibalikkan lagi ke sini dia jadi kali, Nak. Berarti kalau kali wajib semua, Nak. 3 dikali x. Oke, ini hasilnya. 3 dikali x yang di sini tadi, Nak. Menjadi negatif 3x. Kemudian negatif 3 dikali positif 5, Nak, menjadi negatif 15. Selanjutnya dikurangkan. Oke, habis ya, Nak, ya. Maksudnya habis, selesai, 0 jadi hasilnya. Negatif 3x dikurang negatif 3x, ya jelas 0 lah ya, Nak, ya. Negatif 15 dikurang negatif 15, jelas hasilnya 0. Sehingga jadi hasil bagi dari 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 oleh x tambah 5 adalah 2x tambah 3. Perhatikan berikutnya contoh 2. Tentukan hasil bagi dari 6x kuadrat kurang 7x kurang 24 oleh 3x kurang 8. Di sini ada juga buramnya untuk lebih paham lagi di yang sering berikutnya, Nak, ya. Di sini sengaja Ibu buat buramnya, ya. Setiap contoh ada Ibu buramnya, ada Ibu buat buramnya. Kalau nanti kamu ketemu 6x kuadrat dibagi 3x, itu berarti menjadi 2x. Kalau ketemu nanti 2x dikalikan dengan 3x kurang 8, kalikan satu-satu ke dalam. Berarti 2x kali 3x itu 6x kuadrat. 2x dikali negatif 8 itu negatif 16x. Kalau ketemu nanti negatif 7x dikurang negatif 16x, itu sama dengan negatif 7x. Negatif dikali negatif, tanda kurung di sini adalah tanda kali. Jadi negatif dikali negatif kan itu menghasilkan positif. Berarti menjadi negatif 7x tambah 16x. Negatif 7 tambah 16 itu kan 9, variabelnya x. Oke, ini dia 6x kuadrat dibagi 6x kuadrat dikurang 7x dikurang 24 dibagi oleh 3x kurang 8. Oke. Langkah yang pertama adalah 6x ini 6x kuadrat dibagi ini, ya. Kan 6x kuadrat dikurang 7x dikurang 24 dibagi 3x kurang 8. Seperti yang Ibu paparkan di materi sebelumnya, kalau dari sini, kalau dari yang di dalam tanda ini dibagikan dengan yang di luar ini, kamu hanya konsentrasi kepada suku awal. Nah, suku awal yang mau dibagikan. Berarti kamu hanya konsentrasi kepada 6x kuadrat dibagi 3x menghasilkan 2x. Hasilnya tuliskan di sini. Selanjutnya dari sini nanti ke sini harus dikali. Oke? Kalau dari sini ke sini dibagi, kamu tuliskan hasilnya di sini. Tapi dari sini ke sini itu namanya wajib dikali, operasi hitungnya wajib dikali. Kalau dibagikan itu hanya konsentrasi kepada suku awal, tetapi nanti kalau mau balik ke sini kan berarti kali. Kalau mau dikalikan dia semuanya wajib dikalikan gitu. Sehingga menjadi nanti 2x dikali 3x menghasilkan 6x kuadrat. Kemudian 2x dikali negatif 8 menjadi negatif 16x. Kemudian selanjutnya dikurang. Oke. Setelah dikurangkan berarti ini habis ya, Nak, ya. Ini habis. 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat sebenarnya hasilnya 0, cuma tidak usah dituliskan lagi. Selanjutnya berarti min 7x kurang negatif 16x. Tadi ada paparannya di sebelah, di slide sebelumnya. Menghasilkan 9x. Ini tidak ada di proses, tidak ada pengurangan di bawahnya, jadi otomatis turun. Oke, sudah. Sekarang konsentrasi kita kepada 9x dikurang 24. Berarti ke sini mau dibagi. Kalau mau dibagi, kamu hanya konsentrasi kepada suku awal. Suku awalnya berarti 9x dibagi 3x. 9x dibagi 3x menghasilkan positif 3. Selesai. Setelah selesai sampai sini, nah belum selesai hasilnya. Setelah dapat positif 3, ke sini dia dikalikan. Nah, kalau dikalikan wajib semua. Positif 3 dikali positif 3 dikali positif 3x. Ini hasilnya. Kemudian positif 3 dikali negatif 8. Ini hasilnya. Kemudian dikurangkan. Setelah dikurangkan otomatis ya, nah ini 0, ini 0. Sehingga hasilnya seperti ini. Maka didapat hasil bagi dari 6x kuadrat dikurang 7x kurang 24 oleh 3x kurang 8 adalah 2x tambah 3.
Oke, selanjutnya inilah dia. 2A kuadrat dikurang 13AB tambah 15B kuadrat dibagi dengan A kurang 5. Berarti kalau pembagian apa tadi Bu bilang? Kita hanya konsentrasi kepada suku awal. Berarti hanya konsentrasi kepada 2A kuadrat dibagi konsentrasi kepada suku awal juga ini. Berarti 2A kuadrat dibagi A. Itu menghasilkan berapa? Menghasilkan 2A. Tulislah hasilnya di atas ya nak ya. Setelah dapat hasilnya kamu tulis di atas. Dari sini ke sini dikali. Berarti 2A, ingat nak, kalau dikali dia wajib semua. 2A dikali A, 2A dikali negatif 5B. Kita lihat dulu 2A dikali A menghasilkan 2A kuadrat. Kemudian 2A dikali negatif 5B menghasilkan negatif 10AB. Setelah dapat, mereka dikurangkan. Kalau dikurangkan ini otomatis habis 0 ya. 0, kalau 0 nggak usah dituliskan. Berarti di sini adalah min 13AB dikurang negatif 10AB menghasilkan negatif 3AB. Kemudian di sini positif 15B, di bawahnya tidak ada pengurangnya, otomatis tinggal turun saja. Kemudian masih ada sisa. Kalau masih ada sisa kita bagikan lagi. Ingat, kalau pembagian hanya konsentrasi kepada suku awal saja. Konsentrasi kepada suku awal aja berarti negatif 3AB dibagi A menghasilkan negatif 3B. Setelah dapat hasilnya kamu tuliskan di sini. Dari sini ke sini wajib kali. Ingat ya nak, kalau kali itu semua dikalikan. Negatif 3B kali A, negatif 3B dikali negatif 5B. Kita lihat dulu negatif 3B dikali A menghasilkan negatif 3AB. Selanjutnya negatif 3B dikali negatif 5B menghasilkan positif 15B. Setelah itu diapakan? Dikurangkan. Karena semua sudah sama, otomatis dia menjadi 0 ya kalau dikurangkan ya. Jadi hasil bagi 2A pangkat 2 dikurang 13AB tambah 15B kuadrat oleh A kurang 5B adalah 2A kurang 3B. Ini ada latihan. Latihannya ini semuanya nak, kamu kerjakan persis seperti materi yang sudah kita paparkan. Mudah-mudahan semua bisa. Tidak usah diupload di GCR ya nak ya. Tetap semangat dan sehat selalu.